Oke, karena sebelumnya video 10 pertanyaan aja udah panjang banget. Jadi sekarang kita potong videonya jadi part 2. Di part 2 ini pertanyaan dari nomor 11 dan 20. Nah, pertanyaan kali ini akan dibacakan oleh Fajri. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan ke-11 ya Mbak Nida. Oke, siap. Pertanyaan ke-11. Tempat praktek yang dipakai Polkesyo untuk sekolah profesi itu di mana aja? Tempat prakteknya berarti lahan prakteknya ya. Kalau untuk lahan prakteknya selama 1 tahun itu kita cuman praktek di Provinsi Jogja. Tapi ada sih satu tempat atau satu rumah sakit, dan itu pun daerah Klaten yang dekat Jogja aja. Jadi memang sekitaran Jogja aja, nggak nyampe luar Jogja. Itu lahannya ada di puskesmas, di rumah sakit, RSUD ya, RSUD, terus di Bidan praktek juga. Jadi kalau teman-teman dari luar daerah kemudian kuliah profesi di Jogja, ngekos di daerah Jogja, kemudian waktu praktek itu insya Allah nggak pindah kos bisa ya Mbak ya, karena kita memang tempat prakteknya itu cuma di sekeliling daerah Yogyakarta. Pertanyaan ke-12. Pendidikan profesi bidan itu akreditasinya apa? Di Poltekkes Jogja, akreditasi jurusan pendidikan profesi bidan adalah B. Kok gini sih? B. Ya. Lanjut pertanyaan ke-13. Prospek kerjanya dari lulusan pendidikan profesi bidan itu gimana ya? Prospek kerjanya. Kalau udah lulus dari profesi bidan bisa kerja di puskesmas, bisa kerja di rumah sakit, dan yang paling penting bisa buka praktek sendiri di rumah. Karena berdasarkan aturan baru dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan, itu di Undang-Undang situs menyebutkan bahwa bidan yang boleh buka praktek di rumah hanyalah lulusan dari bidang profesi, dan itu berlaku 7 tahun dari undang-undang itu disahkan. Undang-undang itu disahkan tahun 2019. Jadi kurang lebih tahun 2025 bidan yang udah buka praktek di rumah harus melanjutkan pendidikan profesi bidan. Gitu. Betul. Jadi salah satu positifnya kita sudah pendidikan profesi bidan itu menjadi bekal untuk suatu saat kalau kita mau buka praktek sendiri, ya udah kita sudah memenuhi syarat pendidikan lah. Iya, betul. Jadi udah sesuai dengan kualifikasi. Yes. Kerja di puskesmas oke. Di rumah sakit bisa. Di rumah apalagi. Udah langsung lanjut. Promosi menaiki. Ini promosi menaiki. Mohon maaf ya. Pertanyaan ke-14. Dosen-dosen di pendidikan profesi bidan Poltekkes Jogja gimana ya? Ya, dosen-dosennya baik lah ya. Kalau ditanya tentang karakternya ya manusiawi lah ya. Karakternya beda-beda, cara ngajarnya beda-beda, tapi tujuannya bagus semua. Dosen-dosennya membimbing kok. Mantap. Pertanyaan ke-15. Teman-teman kuliahnya gimana sih? Ayo Mbak Nida, teman-teman kuliah profesi bidan gimana? Teman-temannya enak, teman-temannya seru, karena kan dari alih jenjang itu kan dari mana-mana ya, dari seluruh wilayah Indonesia, nggak cuma Jogja aja gitu. Terus juga teman-temannya kan gak seumuran semua ya, ada yang senior, ada yang junior, ada yang senior gitu, ada yang sebaya juga. Jadi kita berapa generasi ya? Berapa ya? Banyak. Yang 20-an ada, yang 30-an ada, yang 40-an ada. Iya kayaknya. Awal 4. Iya. Kenapa Anda harus mohon maaf, senior? Ada. Kita temennya memang dari berbagai kalangan sih. Jadi ada wayahnya kita ngemong, ada wayahnya kita dimong. Jadi saling melengkapi aja sih. Betul. Seru. Jadi karena ada yang fresh graduate, ada yang udah kerja, ada yang udah PNS, bahkan ada juga yang udah jadi dosen, ada ya. Jadi di kelas tuh ya seru gitu. Pengalaman kita ngobrol pasti tambah asik lah, karena teman-teman kita kan dari berbagai kalangan memang ya Mbak ya. Sama sharing pengalaman bagi kita yang baru lulusan baru ya, dengerin mereka gimana
mereka serunya jadi bidan di daerah masing-masing. Ada yang dari Sulawesi, dari Kalimantan ada, dari Bangka Belitung ada, dari Jawa, dari Papua belum ada. Semoga tahun depan ada yang dari Papua ya. Semangat. Nomor 16. Harus hukum lagi nggak kalau lulus dari profesi bidan? Harus dong. Karena jurusan pendidikan profesi bidan ini kan akan menghasilkan lulusan bidan profesi. Nah, kalau teman-teman yang lulus D3 ataupun D4 di bidan itu kan menghasilkan lulusan bidan vokasi. Jadi jenjangnya aja udah beda dan setiap lulusannya tentu saja harus mengalami atau menjalani yang namanya uji kompetensi lagi. Jadi kalau udah lulus bidan profesi tetap mengikuti uji kompetensi kebidanan profesi. Ya, jadi kita ukom lagi. Lalu bedanya ukom D4 sama ukom profesi itu apa? Bedanya dari tingkat kesulitannya itu beda ya. Beda banget, terus jumlah soalnya juga beda. Oh iya, jumlahnya beda. Kalau D4 itu kita 180, jadi kita butuh waktu 3 jam. Kalau profesi kita kemarin 200 soal itu 3 jam lebih 20 menit. Iya, benar. Jadi jumlahnya beda, lamanya juga beda, tingkat kesulitannya juga beda. Pertanyaan ke-17. Gelar yang didapat kalau sudah lulus dari pendidikan profesi bidan apa? Gelar yang didapat untuk lulusan bidan profesi adalah BDN titik. Jadi tulisan BDN-nya itu terletak di belakang nama dan di belakang titel D4-nya. Jadi kalau misalnya aku ya Nida, berarti Nida, STR Cup titik, BDN titik. Oke, STR Cup itu gelar dari yang D4 ya Mbak? Ya, yang D4. Oke, pertanyaan ke-18. Suka duka selama 1 tahun kuliah pendidikan profesi bidan. Ayo, apa Mbak Nida? Suka dukanya? Dukanya dulu apa sukanya dulu nih? Dukanya dulu aja. Dukanya ya. Dukanya selama 1 tahun kuliah itu yang pertama capek fisik ya. Capek fisik. Capek banget karena hanya 2 semester dan jeda libur tuh 1 hari. 1 hari tuh kayak gak kerasa, terus besoknya udah berangkat lagi gitu loh. Jadi kayak rasanya tuh badan tuh capek, cepet capek, praktek gitu. Jadi akunya juga belum bisa, nggak bisa mengelola kesehatan waktu dan lain-lain. Jadi mungkin sempat drop aja, jadi rasanya tuh capek fisiknya. Terus yang kedua dukanya tuh karena ini Jogja ya, baru. Dulu kan aku alumni STM-nya alumni Politeknik Tasikmalaya, itu kan Jawa Barat. Jadi aku sudah terbiasa dengan daerah Sunda. 4 tahun di sana, ketemunya orang-orang Sunda, rumah sakitnya di daerah Sunda dan lain-lain. Jadi pas nyampe ke Jogja tuh kebudayaan baru, orang-orang Jogja, ya ketemu sama orang-orang Jogja, terus kebijakan-kebijakan dari instansi rumah sakit atau di lahannya juga pastinya ada perbedaan antara Jawa Barat sama Jogja sendiri gitu. Jadi harus awal-awal sempat kaget dan oh gini ya, oh gitu ya, rasanya gitu. Jadi tetap perlu penyesuaian sih. Itu cuma masalah waktu aja sih dukanya. Itu aja kayaknya. Kalau kamu gimana? Kalau dari aku, seseorang yang memang domisili di Jogja ya, dukanya adalah, dan karena saya baru aja selesai kuliah D4 langsung lanjut profesi, itu duka yang kurasakan adalah bosen aja sih Mbak, bosen sekolah D4 lanjut profesi otomatis langsung, dan tugasnya dengan beban tugas segitu ya, merasanya setiap hari pulang praktek bikin laporan, pulang praktek bikin laporan, gitu-gitu aja terus. Jadi ada kalanya aku merasa bosan dengan kegiatanku waktu itu. Udah 5 tahun dalam kebidanan kok Mbak, praktek bener, laporan praktek, tapi masih wajar lah dukanya, bosan aja gitu. Oke, kalau untuk sukanya karena kuliahnya 2 semester jadi cepat ya termasuknya, karena ya ngapain sih lama-lama kalau bisa yang cepat. Asik. Setuju, cepat. Terus sukanya karena di Jogja, aku tuh sebenarnya awal mula tuh nggak ada sama sekali pikiran untuk kuliah di Jogja gitu, karena terbiasa di Jawa Barat kan. Dulu kalau pengen lanjut kuliah pun rencananya pengen di Jawa Barat aja gitu.
pas datang ke Jogja ya seneng. Siapa sih yang nggak seneng di Jogja, kota pendidikan, kota pariwisata, apa-apa ada, apa-apa deket gitu. Jadi membayangkan Malioboro aja dulu tuh aku kayaknya nggak pernah gitu ya, tapi sekarang ya ampun gak nyangka tiap hari bisa ke sana gitu. Jadi rasanya seneng aja ada di kota Jogja gitu. Sambil menyelam minum air ya Mbak. Iya, sambil pendidikan. Keliling kota Jogja. Iya, sambil pendidikan sambil jalan-jalan itu sukanya. Kalau aku sih karena udah biasa ya Mbak di Jogja. Sukanya aku ketemu teman-teman yang baru, memang benar-benar baru ya Mbak ya. Kalau dulu dari sekolah sebelum kuliah, SMP, SMA, kuliah D4 kan ketemunya yang sebaya ya Mbak ya. Ketemunya sebaya. Teman sebaya. Kalau ini kita kuliah profesi kan beda-beda. Teman sebaya ada yang sedikit di atasnya juga ada, yang banyak di atasnya senior pun ada. Jadi tuh senangnya kalau suasana di kelas itu mesti rame. Dan ada hal unik ya Mbak ya. Dari kebiasaan kita itu karena banyak ibu-ibu yang ikut jadi satu teman satu kelas kita tuh pasti ada kalanya kita bawa makanan. Ibu-ibu tuh sering suka, hari ini menunya apa, kamu bawa apa, aku bawa apa, kita kumpul jadi satu, ya udah dikasih layak prasmanan, nggak peduli nanti mau makan pakai daun, mau pakai kertas, apa mau bawa tempat makan sendiri, asik aja gitu loh Mbak. Bersamaannya kita ya, kekeluargaannya itu sangat terasa. Jadi gitulah, sukanya itu banyak pengalaman baru, sharing dari ibu-ibu, dari teman-teman semua, itu terasa lengkap, suasana baru yang nggak mungkin bisa aku dapatkan di luar sana. Dan rame, kita tuh kalau diskusi rame ya, karena kan emang ada yang udah orang lahan, ada yang dari dunia pendidikan. Jadi kalau kita ngomongin satu kasus panjang di kelas tuh panjang, rame, karena ini pendapat dari orang lahan, ibaratnya bidan yang biasa di puskesmas atau masak itu kayak gini. Enggak, di pendidikan tuh ada penelitian ini, jadi rame. Ditambah lagi asalnya juga beda ya Mbak. Iya. Di Kalimantan itu gini, kalau di Jogja itu gini, di Bangka itu gini. Jadi ya memang banyak pendapat, banyak ilmu, memang benar-benar banyak ilmu baru. Jadi keanekaragamannya itu yang bikin kita seru ya. Di kelas tuh jadi rame aja gitu. Itu yang suka sekali. Pertanyaan ke-19. Apa hal yang paling dikangenin dari kuliah pendidikan profesi bidan setelah lulus ini? Ya betul. Yang dikangenin itu ya teman-teman, suasana kelas ya. Ya itu tadi kangennya, betul. Kangennya itu suasana kelasnya. Karena kita nggak selalu ketemu, kita udah praktek di tempat lain sendiri-sendiri. Kalau ada kesempatan untuk konsul ke kampus itu seneng. Soalnya sambil konsul kita sambil ketemu teman-teman, ngobrol gitu. Kalau yang paling dikangenin ya cuma itu, suasana kelas kita rame ngobrolin apa aja. Kangen Udah lama banget. Oh my God. Pertanyaan terakhir. Pesan-pesan untuk teman-teman yang mau daftar pendidikan profesi bidan. Pesan-pesan ya buat teman-teman yang mau lanjut. Pesan aku sih, balikin lagi niat kuliah. Karena begitu teman-teman udah kejebur di perkuliahan profesi itu perjuangannya lumayan, nggak lumayan lagi sih, karena fisik dan mentalnya harus siap. Dan itu memang benar-benar harus benar-benar harus niat kuliah. Jadi maksimalkan waktu 1 tahun untuk kuliah profesi ini dengan semaksimal mungkin lah. Suka duka pasti ada, tinggal gimana kita melakukannya aja sih. Sehat harus ya Mbak ya, sehat harus, semangat harus. Yang penting kita berproses sesuai prosedurnya, nanti hasilnya pasti bagus. Jadi balik lagi, niatnya harus dilurusin, jangan cuman karena aku mau lanjut gitu, temanku lanjut aku juga mau lanjut gitu. Nggak bisa, nanti pasti jatuhnya akan berat untuk menjalani ke depannya gitu. Ya udah, pokoknya niat belajar pendidikan profesi bidan, mendapatkan ilmu yang berkah barokah. Amin. Makanya subscribe channel Lida TV, terus klik playlist SSKPB, udah semuanya lengkap di situ. Jadi teman-teman nggak usah cari tahu kemana-mana lagi, karena di review langsung sama alumninya. Jadi terpercaya, transparan. Insya Allah.
dan nyata. Oke, segitu aja video Q&A kali ini. Semoga dari 20 pertanyaan ini bisa memberikan gambaran ke teman-teman yang pengen lanjut pendidikan profesi bidan, apalagi di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Mudah-mudahan dari sini teman-teman bisa tambah semangat lagi buat lanjut pendidikan profesi bidan. Jadi teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan profesi bidan, jangan lupa kunjungi channel Lida TV ya. Iya. Insya Allah bermanfaat, banyak manfaatnya untuk teman-teman yang mau yang kepo tentang kuliah profesi bidan. Subscribe, Like, dan share video ini ke teman-teman yang mau lanjut profesi bidan. Segitu aja videonya. Ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Annyeong. Assalamualaikum. Aku temennya Mbak Nida di mana Mbak Nida kita temenannya? Ngebelan. Gak tahu aku jawab apa sih memang teman yang aku berdasarkan pengalamannya siapa Bun? Kalau gak bener udah jarang amat Sekarang lagi bikin video di rumah kayak gini dan banyak kecil. Mbak Nida aku dari situ dong. Kayaknya aku dari mana deh? Jangan ketawa-ketawa toh. Oke, lanjut. Harus dong, karena kan Halo anak ganteng. beda, lamanya juga beda, tingkat kesulitan juga beda. Naling. Gampang kok yo pengen barang kemana-mana boleh kok. Maaf, langsung sama alumni. Jadi terpercaya, transparan. Dan nyata. Iya.